Utama Wahabi Indonesia. Wahabi Indonesia ini lebih keras daripada Wahabi Saudi. Wahabi Saudi, kita kalau umroh ya atau haji, di bawahnya jam itu bacaan sholawat ada Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di bawahnya jam yang tinggi. Wahabi Indonesia, Khalid Basalamah ya, Khalid itu mengatakan Sayyidina itu haram karena menghina baginda. Loh, ini Wahabi Saudi sudah menerima di sini malah baru mengharamkan. Ini kan lucu. Banyak yang di sini ini yang berbeda dengan bosnya yang di Saudi itu. Beda. Karena yang penting mereka ini berbeda dengan umat Islam di sekitarnya. Jadi banyak berbeda ya Wahabi. Sekarang ini ya tidak bisa dihit, entah berapa perbedaannya itu. Kenapa orang takut ikut kajian salafi? Allahu a'lam. Kenapa nih takut? Siapa yang takut nih? Katanya keras ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya, dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab, begitu disampaikan, nggak boleh loh ada ustadz ini terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya. Dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya. Saya sudah bilang berapa kali. Orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf, ya. Kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih. Jadi sahabat, tabi'in itu maksudnya, gitu kan? Tapi divonislah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini kalau haram haram, halal halal, nggak ada toleransi. Memang begitu supaya jelas. So kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus, dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ustaz, hukumnya riba gimana? Haram, nggak boleh. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya usahakan untuk keluar, dikasih tahu. Nggak mungkin, karena saya kerja di bank Ustaz, kira-kira saya masih bisa nggak kerja dulu beberapa waktu sampai nanti saya dapat kerjaan yang lain. Kalau dia tidak di dalam itu sunnah Nabi, mungkin dia masih bisa mengatakan, ya nggak apa-apa lah sampai kau dapat kerja. Wah, ini berapa hari ditanggung sama dia tuh. Nggak boleh dong, dia mesti haram ya haram. Allah haramkan loh Pak, nggak boleh. Ibu nggak boleh loh ya. Sudah tahu. Sebab kalau orang yang berbuat salah tadi bertaubat, ya gitu, maka apa yang masalah riba misalnya, apa yang dia pernah dapatkan, Allah maafkan tuh. Dia pernah punya rumah, dia punya mobil. Kalau dia belum tahu sebelumnya, maka itu dianggap bagi dia nggak masalah, sudah halal buat dia. Sekarang dia berusaha keluar dari masalah dia. Tapi seorang mufti, seorang alim tidak boleh mengatakan oh boleh nggak apa-apa. Nah ini boleh nggak apa-apa nih jadi masalah. Nah ini poin pertama, penyebab pertama. Biasanya karena mereka belum menjalankan perintah agama, kemudian sampai kepada mereka fatwa sesuatu yang sepotong saja berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Masalah tidak pakai jilbab, oh itu berarti berdosa, nanti begini-begini. Dia cuma tangkap itu saja, dia tidak lihat globalnya, gitu kan. Jadi ini saran saya tentunya harusnya mereka hadir, mereka dengar 1 kali pengajian, 2 kali pengajian, lihat materi yang berbeda, maka mereka akan dapat jawabannya insya Allah, gitu kan. Alasan yang lain, emang dasarnya ada juga orang yang maunya itu ilmu agama semua gampang-gampang saja, gitu kan. Nah ini yang berbahaya nih. Jadi dia suka kalau datang pengajian itu ustadznya ceramah 15 menit ceramah, sisanya dongeng, tawa-ketawa gitu kan. Ya ini ustaznya lucu nih, hadir biar 2 jam tapi 1 jam setengahnya lucu-lucuan, setengah jamnya yang ceramah gitu. Nah ini wajar mereka nggak mau hadir pengajian yang benar gitu, karena ini ilmu gitu kan. Ilmu wahyu disampaikan, jadi 1 jam 2 jam ceramah itu memang ilmu semua gitu kan. Dia pulang membawa ilmu wahyu itu. Nah beda sekali perubahannya ya. Orang yang hadir di pengajian yang memang disampaikan ilmu yang benar itu beda perubahannya, drastis tuh terjadi. Pasti, oh iya ya ini nggak boleh ya, oh ini boleh ya, jelas bagi dia. Ini seperti hitam dan putih nih. Yang mana nih? Hitam salah, ini gelap, ini putih, jelas. Jadi dia berubah. Jangan heran orang ikut pengajian sunnah itu tiba-tiba berubah drastis bawaannya, cara bicaranya, tiba-tiba dia tinggalkan semua yang salah karena jelas bagi dia ini nggak boleh. Tapi kalau yang seremoni seperti tadi gitu kan, maka jangan heran di 10 tahun pun pengajian tidak ada perubahan, tuh wajar, biasa saja. Karena ditoleransi nggak apa-apa ini berarti ditanggung oleh yang bilang nggak apa-apa ya gitu. Jadi mungkin seperti itulah yang saya tangkap, Allahu a'lam. Dan saya berharap
Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada orang-orang yang sering mengkotak-kotakan Islam ini dengan cara, oh ini kamu organisasi ini, oh kamu organisasi ini, oh kamu kelompok ini. Itu jangan divonis begitu. Saya sarankan begitu ya. Jadi siapapun yang sedang berbicara depan kita, kalau mereka punya dalil yang jelas, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jelas dalilnya, gitu kan? Maka kita bisa terima dari dia. Kita bisa terima dari dia. Ini kalau bukan kelompok saya, sudah saya nggak mau terima. Bisa. Gimana cara? Saya pun punya banyak salah, teman-teman saya yang lain dai juga punya salah, manusia biasa. Dan kami pasti kalau beriman kepada Allah bisa menerima masukan. Saya terbuka sekali, saya sampaikan di YouTube kalau saya pernah menyebutkan sesuatu yang salah, tolong disampaikan. Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan terus berkhidmah membantu seseorang ya yang mengingatkan saya satu kesalahan saya. Kita wajar salah, jadi jangan sampai juga Bapak Ibu memvonis misalnya kalau ustadz itu tidak mungkin salah. Bisa salah, bisa salah, bisa dari riwayat yang salah disampaikan, gitu kan, itu bisa terjadi. Kenapa sekarang Syekh Albani rahimahullah datang membuat buku silsilah hadis sahih, silsilah hadis lemah, dan ada banyak hadis di buku beliau yang sudah disahihkan oleh perawi-perawi hadis yang terdulu seperti Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Nasai yang lebih dulu, yang jelas-jelas paham agama. Kok bisa beliau datang kemudian beliau mengambil, oh ini hadis ini lemah sebenarnya karena ditemukan jalurnya seperti ini. Oh hadis ini dilemahkan, oh ini hadis sahih karena ini dijalurkan begini. Karena memang setiap orang bisa saja berbuat salah. Bisa saja memang penulis buku itu awalnya memang salah, atau malah penyusun yang sekarang salah. Allah memberikan kita akal pikiran untuk bisa menerima dalil-dalil yang ada. Mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Gak senang iblis. Dengan dakwah tauhid gak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis gak senang. Kemudian setelah itu iblis, dia gak mau sendiri. Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok, melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk. Siapapun dia orangnya, hatta Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Yang bisa memberikan manfaat hanya satu, siapa? Hanya Allah. Nggak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah. Wajib kita yakin sebagai orang beriman. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini dakwah yang benar, Shiratal Mustaqim. Dituduh apa? Dituduh keras. Di mananya yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya SAW? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling sayang, justru Nabi terus yang malah menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah yang paling hak. Dakwah yang hak, dakwah yang benar. Dakwah yang lurus. Dakwah kasih sayang. Jadi jangan mau kita dibilang keras. Saya tanya dong, di mana kerasnya? Kalau suara saya keras, kalau saya pelan, nggak ada yang dengar dong suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang dengar suaranya. Harus keras, supaya apa? Supaya orang dengar dakwah ini. Supaya sampai dakwah ini kepada umat. Nabi SAW kalau khutbah keras, matanya merah Nabi SAW. Supaya orang dengar dakwah ini. Isi dari Quran, semuanya jelas benar. Al-Quran ini, semuanya. Yang didakwakan Nabi semuanya benar. Kenapa dibilang keras? Kalau ini bukan bisikan syaitan, siapa lagi? Bisikan siapa lagi? Ini bisikan syaitan untuk menuduh apa? Dakwah yang hak ini dituduh dengan apa? Keras. Dakwah tauhid itu keras. Dakwah mengajak orang kepada sunnah, melarang bid'ah dikatakan keras. Jadi kita mau biarkan umat mengerjakan syirik? Kesian. Kita mau biarkan umat mengerjakan bid'ah? Ancamannya apa? Neraka. Syirik, ambil neraka. Bid'ah juga ancaman neraka. Yang bersabda Rasulullah SAW. Ini bukan main-main ini. Jadi orang ketika dia menuduh kita tanya, kenapa anda menuduh? Kenapa? Di mana alasan antum? Kalau dibilang perbedaan, ini kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kalau dibilang perbedaan pendapat, syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada perbedaan pendapat. Jimat syirik.
Nabi bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu masalah agama, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah kemana? Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kepada sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi di sini antum perhatikan, Allah menyuruh untuk kembalikan. Kalau ada perselisihan, kembalikan. Bukannya kemudian ribut, bukan pengajian dilarang. Pakai ini akal yang waras. Pakai hati yang lapang. Kita umat Islam. Ada masalah apa? Ayo kita diskusi. Kita duduk. Yang mana yang hak kita wajib ikut, yang batil wajib kita tinggalkan. Ini dalil, semua yang kita bawakan dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kemudian orang ngaji dilarang, orang ngaji di demo, yang ke gereja nggak diapa-apakan. Ini kan kebodohan. Orang ke gereja, orang berbuat kesyirikan kepada Allah nggak dilarang. Giliran ngaji menyampaikan Quran dan Sunnah dilarang. Ini kan kebodohan, ketololan ini. Penyesatan umat ini seperti ini. Kita nggak boleh dalam Islam seperti itu. Ini hak, ini kebenaran. Sebagai orang yang beriman, wajib mengimani kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, jangan kamu ragu tentang kebenaran ini. Jangan ragu. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti kesombongan. Ketika kita ikuti hawa nafsu, ikuti kesombongan, maka pasti sesat. Pasti sesat.